Pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Nekat berjualan di atas trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, puluhan lapak pedagang kaki lima dirazia. Razia untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban selama bulan suci Ramadan. Petugas Satpol PP kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, Jakarta. Satu persatu pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar langsung ditindak. Tidak hanya mengangkut peralatan pedagang, petugas juga membongkar tenda-tenda liar yang berdiri di sepanjang trotoar. Menurut Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, selain dinilai merusak kebersihan dan keindahan kota, para pedagang ini juga melanggar peraturan dengan berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu, keberadaan mereka juga mengganggu pengguna jalan. Oleh karenanya kita ingin menciptakan kawasan Tanah Abang yang lebih rapi, lebih tertib, lebih teratur ya. Jalan-jalannya juga bisa digunakan, tidak macet oleh kendaraan. Lalu lintas orangnya pun begitu, ya trotoarnya semaksimal mungkin untuk bisa digunakan oleh para pejalan kaki. Dengan dilakukannya razia PKR liar, ditargetkan bisa mengembalikan fungsi trotoar serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung Pasar Tanah Abang selama bulan suci Ramadan. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dirujuk rasa di depan kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang. Warga menuntut pengembang mengatasi banjir yang merendam ratusan rumah mereka. Kericuan terjadi saat ratusan warga mendatangi kantor pengembang perumahan Villa Kencana Cikarang, Jawa Barat. Warga protes karena setiap musim penghujan, rumah warga yang berada di Desa Sukajadi dan Desa Karang Sentosa, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Mereka menuntut pengembang mencari solusi mengatasi banjir yang berdampak pada tempat tinggal mereka pada saat musim penghujan yang sudah terjadi 3 kali di tahun 2026. Ada 8 tuntutan, Pak. 8 tuntutan, diantaranya tuntutan yang belum direalisasi dari banjir yang tahun 2023. Ya, dan sekarang banjir kembali selama 14 hari. Berarti 3 tahun ini 2 kali banjir dan 1 tahun ini udah 3 kali banjir. Kita minta solusinya supaya banjir itu nggak terus datang. Karena setiap setiap hujan gede pasti kita was-was banjir. Dan itu selalu airnya langsung naik, cepat naiknya tapi lama surutnya. Usai didemo warga, pihak perumahan Villa Kencana Cikarang menyatakan komitmen untuk memberikan kompensasi kepada warga yang berdampak banjir pada bulan Juni 2026 mendatang. Warga berharap komitmen tersebut tidak sekedar janji, melainkan langkah nyata dan berkelanjutan demi menjamin keamanan dan kelayakan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ratusan nasabah menggeruduk kantor Bank 9 Jambi lantaran khawatir uang tabungan mereka hilang. Sistem Bank 9 diduga bobol, diretas hingga tidak bisa diakses. Kantor cabang Bank 9 Muara Bulian Batanghari Jambi ramai didatangi nasabah. Mereka menyampaikan keluhan terkait dugaan pembobolan rekening yang viral di media sosial. Sistem bank diduga dibobol peretas hingga para nasabah khawatir dengan uang tabungan mereka. Para nasabah mengaku tidak bisa mengecek saldo di mobile banking maupun di ATM. Bahkan saat ini ada beberapa nasabah yang mengaku kehilangan saldo secara tiba-tiba dengan jumlah puluhan juta rupiah. Kita sudah coba tadi melalui e-banking tapi nggak bisa, alasannya maaf ada gangguan gitu aja. Selain itu Pak, sudah coba cek ke ATM Bank 9 Jambi? Kalau saya masuk ke ATM kayaknya belum dari Pak. Karena tadi dari informasi dari kawan-kawan yang sudah panen kayaknya nggak bisa katanya. Bank Jambi sedang melakukan pemulihan sistem dan layanan pada kanal ATM dan mobile banking agar dapat segera beroperasi sebagaimana mestinya. Pihak Bank Jambi berjanji akan bertanggung jawab penuh jika ada nasabah yang kehilangan uang di dalam rekeningnya. Hingga saat ini pihak Bank 9 Jambi masih menelusuri dugaan pembobolan tersebut. Dari Batanghari Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan.
Suami istri alumni LPDP yang viral karena dinilai menghina NKRI harus menerima konsekuensi berat. Selain harus mengembalikan uang beasiswa miliaran rupiah, keduanya akan di-blacklist dari seluruh instansi pemerintah. The world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Pernyataan alumni LPDP Dwi Sasening Tias atau Tias soal kebanggaan jadi warga negara asing ketimbang jadi WNI berbuntut panjang. Tak hanya dihujat warganet, pernyataan Tias yang dianggap menghina NKRI ikut menyeret suaminya Arya Iwantoro yang juga mendapat beasiswa LPDP untuk kuliah S2 dan S3-nya di Belanda. Suami Tias diduga belum menyelesaikan kewajiban bekerja di Indonesia sesuai aturan yang dikenakan ke penerima beasiswa LPDP. Fakta itu membuat geram Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. LPDP telah meminta suami Tias untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Juga akan memblacklist keduanya dari seluruh instansi pemerintah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. LPDP adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia untuk membiayai mahasiswa S2 dan S3 yang berkuliah di sejumlah kampus luar negeri. Dari audit ke-600 penerima beasiswa LPDP, ada 44 orang terindikasi melanggar kewajiban untuk kembali ke Indonesia. 8 orang diantaranya telah dikenakan sanksi pengembalian dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kejadian viral polemik LPDP, pemerintah telah memeriksa ke-600 penerima beasiswa. LPDP menemukan 44 orang belum kembali ke Indonesia, 8 sudah dikenai sanksi dan 36 dalam proses. Dengan data awardee yang tidak mengabdi sesuai dengan kewajibannya, LPDP mendapatkan data tersebut berdasarkan satu data perlintasan keimigrasian yang kami mendapatkan akses dari Ditjen Imigrasi, kemudian juga dari laporan masyarakat kepada kami dan tentunya dari media sosial awardee LPDP tersebut. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Itu ada di buku pedoman penerima beasiswa. Tentang LPDP, saya ingin menggarisbawahi lagi ya, yang di para penerima beasiswa LPDP itu menggunakan uang rakyat Indonesia yang kita kumpulkan dari pajak. Kan diambil tuh, kita kumpulin dari pajak. Tiap tahun kita mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kita sisihkan, sehingga dia menjadi dana abadi. Lalu kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaan itu kita pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LPDP. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan akan menghentikan dan membongkar lapangan pedal yang tidak memiliki izin. Selain itu, Pemprov Jakarta juga melarang penggunaan lapangan pedal baru di zona perumahan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan sejumlah regulasi terkait olahraga pedal. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas yang digelar dengan agenda pembahasan penertiban lapangan pedal di Balai Kota Jakarta. Regulasi yang ditetapkan salah satunya adalah menghentikan kegiatan hingga mencabut izin usaha lapangan pedal yang tidak memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Selain itu, regulasi lainnya adalah larangan pembangunan lapangan pedal baru di zona perumahan. Untuk lapangan padel sudah diputuskan
perizinan baru untuk pembangunan atau lapangan pedal tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus di zona komersial untuk yang baru. Yang berikutnya adalah bangunan atau lapangan pedal yang tidak memiliki PBG dilakukan penghentian kegiatan. Sebelumnya polemik lapangan pedal bermula dari laporan warga di beberapa lokasi yang mengadukan kebisingan. Selain kebisingan, keluhan lainnya yang banyak disampaikan berkaitan dengan parkir liar dan operasional lapangan hingga larut malam. Pramono pun menjelaskan saat ini terdapat total 397 lapangan pedal di Jakarta. Dan status perizinannya akan didalami oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertahanan Pemprov DKI Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan jemaah umroh asal Kota Kendari terlantar karena pihak travel tidak bertanggung jawab. Diduga uang milik jemaah dipakai pelaku untuk mahar nikah. Saya bertiga ya, 28 juta. Jadi bervariasi, Bu? Bervariasi. Inilah puluhan jamaah umroh asal Kota Kendari yang diberangkatkan oleh Travel Travelina terlantar di Tanah Suci. Diduga dana para jamaah ini digunakan pemilik travel untuk uang mahar dan menikah. Usai menjalani prosesi pernikahan, pelaku diamankan di Polresta Kendari. Kita lakukan pembiaran, saatnya kita harus kasih efek jerah agar tidak ada korban-korban lainnya lagi. Minimal yang hari ini kita selesaikan. Hal ini juga terjadi pada jamaah umroh travel Tajuk Ramadan Groove yang meminta uang mereka dikembalikan dan mendatangi Polresta Kendari. Dari 2 kasus yang ditangani petugas naik ke tahap penyidikan dan telah menangkap 2 pemilik travel. Pada dasarnya kedua travel ini belum memiliki izin sebagai penyelenggara PPIU yang independen. Aliran dana yang diduga disalah peruntukkan. Jadi dana yang dari kloter selanjutnya sudah terlanjur digunakan untuk menutupi kekurangan dana dari periode sebelumnya. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih travel perjalanan ibadah umroh dengan iming-iming promo murah. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin Ainus melaporkan. Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area Makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan para peziarah. Tradisi unik ini di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini dilakukan selama di bulan suci Ramadan dan diyakini sebagai warisan peninggalan Sunan Bonang yang masih terjaga hingga kini. Pengurus Kompleks Makam Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang di area Makam Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga dan peziarah. Bubur suro atau yang lebih dikenal dengan sebutan bubur bonang ini dimasak menggunakan 2 wajan besar. Bahan utamanya terdiri dari beras, santan kelapa, tulang, dan daging sapi, serta racikan bumbu khas perpaduan Jawa dan Timur Tengah. Kaldu dari tulang sapi yang direbus lama memberikan cita rasa yang gurih dan kuat, menyatu dengan aroma rempah-rempah yang menghangatkan. Seluruh proses memasak dilakukan secara tradisional, menggunakan kayu bakar sebagai sumber api. Kegiatan ini telah dilaksanakan secara turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Soal bubur Sunan Bonang itu istilahnya dimulai tahun 1937. Yang membuat itu keluarga Al-Hamid, orang dari Jakarta. Diserahkan pada orang Tuban untuk melaksanakan bubur tiap-tiap bulan Ramadan. Terus sepengalaman saya, yang di bubur itu istilahnya berasnya sampai satu hari 12,5 kilo atau 13 kilo satu hari. Bagi para penikmatnya, bubur suro Sunan Bonang memiliki rasa yang khas, gurih, kaya rempah, dan memberikan sensasi hangat di tubuh.
bubur apa Pak itu? Bubur suro, khas Tuban di makam Sunan Bonang. Adanya setiap Bulan Ramadan, mulai awal sampai 1 bulan penuh. Bisa terus. Untuk rasanya sendiri gimana Pak? Rasanya gurih, mengandung rempah-rempah, dan dibagian tuh hangat. Kenapa kok suka itu Pak? Ya sukanya rasanya khas, tidak ada di tempat lain, jarang. Tradisi ini bukan sekedar membagikan makanan, namun juga menjaga warisan nilai gotong royong dan kesederhanaan yang telah hidup ratusan tahun di bumi Ronggolawe, Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Dalam rangka bulan Ramadan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta menggelar program hapus tato gratis bagi masyarakat. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk bersihkan diri jadi lebih baik. Warga antusias mengikuti program penghapusan tato yang digelar Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas DKI Jakarta di Aula Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Program ini berlangsung hingga hari ini dan hanya sampai pukul 3 sore. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk bersihkan diri untuk jadi lebih baik. Seluruh proses hapus tato dilakukan secara gratis juga dilakukan oleh tenaga profesional. Selain jadi bagian upaya sosial dan dakwah, Basnas DKI berharap program ini dapat membantu masyarakat yang ingin memulai lembaran baru.